Perkenalkan, nama saya Novi Intan Inayah dengan NIM akhir 071, mahasiswa Fisika Universitas Airlangga, Prodi Fisika, mata kuliah Manajemen Industri, kelas B2. Nah, selanjutnya akan saya presentasikan mengenai startup saya tentang SHF Kitchen, di mana kita mempunyai tagline yaitu Keep Healthy and Happy. Nah, di sini merupakan logo dari SHF Kitchen. Baik, selanjutnya SHF Kitchen hadir menjadi solusi di tengah-tengah padatnya kesibukan rutinitas sehari-hari, akan tetapi tetap harus dituntut untuk menerapkan hidup sehat. Nah, di mana SHF Kitchen tidak hanya ditujukan bagi remaja yang sedang menjalani program diet, akan tetapi ditujukan bagi semua kalangan yang ingin menerapkan pola makan sehat dan bernutrisi. Dengan metode pemesanan yang begitu mudah dan praktis, menjadikan SHF Kitchen mudah dijangkau. Selain itu, harganya yang terjangkau juga menjadi salah satu keistimewaan dari produk ini. Nah, berikut merupakan pamflet dari kami, di mana kita terdiri dari beberapa paket. Pertama ada paket breakfast, menu-menunya contohnya yaitu seperti tropical carrot smoothie, kemudian apple spice smoothie, kemudian strawberry yogurt smoothie. Nah, untuk paket lunch-nya yaitu terdiri dari sesame soba noodles, kemudian creamy potato salad, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk paket dinnernya terdiri dari butter baked salmon dan asparagus, pesto chicken, avocado soup, dan masih banyak lagi. Nah, di sini bisa juga dilihat contoh dari gambar-gambarnya. Selanjutnya yaitu analisa kebutuhan bahan baku produksi, di mana kita membutuhkan Rinnai kompor gas 1 tungku 37 cm dengan kode R1 31 AS seharga 175.500. Kemudian kita juga membutuhkan tabung gas LPG 12 kg seharga 265.000. Kemudian juga ada Oxon set panci atau Eco Cookware 14 pieces seharga 651.800. Kemudian kita juga membutuhkan set peralatan dapur seperti tempat sendok, pisau, talenan, sumpit seharga 65.000. Kemudian kita juga membutuhkan mixer. Kemudian kita membutuhkan mika bento, di mana mika ini satu set sudah termasuk sendok dan juga garpu, terdiri dari 50 pieces seharga 169.000. Kemudian kita juga membutuhkan beras merah organik seharga 16.000 per kilo. Kemudian bahan-bahan lainnya seperti dada ayam filet tanpa tulang 500 gram seharga 24.000. Kemudian juga ada salmon premium fillet fresh 100 gram seharga 29.000. Kemudian juga ada sayuran organik seperti buncis, wortel, asparagus, daun basil, selada, pakcoy, kale, dan lain-lain, masing-masing 500 gram seharga 150.000. Kemudian juga kita berikan tisu makanan, di mana untuk tisu makanan ini seharga 5.000 per pak. Nah, untuk kebutuhan dari tenaga kerja, untuk menganalisa makanan supaya seimbang sesuai dengan apa yang dibutuhkan tubuh setiap harinya. Oleh karena itu, kita membutuhkan seorang ahli gizi untuk menentukan komposisi takaran bahan dalam satu porsi menu yang ditawarkan kepada pelanggan. Selain itu, ahli gizi dalam hal ini juga bertanggung jawab untuk menentukan jenis-jenis dan mengkreasikan menu-menu dalam SHF Kitchen. Nah, untuk
Jenis-jenis pengemasan berdasarkan sistem kemas yaitu ada 3. Yang pertama primary packaging, kemudian secondary packaging, kemudian yang terakhir yaitu tertiary packaging. Di mana untuk primary packaging ini berfungsi untuk mengemas produk secara langsung. Kemudian untuk secondary packaging berfungsi untuk lapisan kedua dari primary packaging, sedangkan untuk tertiary packaging di mana sistem pengemasan ini dibutuhkan saat proses transportasi ataupun distribusi. Kemudian masih berkaitan dengan sistem pengemasan, kebutuhan tenaga kerja selain ahli gizi, kita juga membutuhkan orang untuk mengemas barang atau produk yang kita hasilkan, di mana untuk mengemas ini yaitu dilakukan oleh owner sendiri, dilakukan oleh pemilik sendiri. Nah, dalam pengemasan produk SHF Kitchen ini, kita menggunakan jenis packaging yang pertama dan juga secondary packaging. Kemasan utama yaitu menggunakan mika binto lengkap dengan sendok dan garpu sekaligus dengan tisu makan di atasnya. Nah, baru setelah itu akan ada primary packaging. Setelah primary packaging selesai, dilanjutkan dengan secondary packaging. Nah, hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan pelanggan supaya produk sampai dengan tujuan, supaya aman dan juga dalam keadaan fresh. Nah, untuk secondary packaging dalam pengemasan SHF Kitchen yaitu menggunakan bahan karton ringan dilengkapi dengan tali sebagai pegangan dan diberi perekat di bagian atasnya supaya mencegah udara dari luar masuk ke dalam. Nah, untuk kebutuhan biaya operasional, kita ada gaji bulanan, di mana untuk tenaga kerja sendiri yaitu hanya gaji ahli gizi, karena untuk sistem pengemasan dihandle oleh owner sendiri. Nah, untuk gaji ahli gizi satu orang per bulannya yaitu 3 juta, dengan totalnya 1 dikali 3 juta yaitu 3 juta. Nah, selanjutnya untuk operasional kerumah tanggaan, kita membutuhkan listrik, kemudian internet, tabung gas, kemudian membeli bahan-bahan organik dan tisu dapur. Nah, kemudian untuk secara rincinya bisa dilihat di layar. Kemudian untuk total kebutuhan biaya operasional, baik itu gaji bulanan dan operasional kerumah tanggaan, yaitu 3 juta ditambah 1.986.000, yaitu 4.986.000. Kemudian untuk kebutuhan biaya awal, kita membutuhkan kompor, microwave, mixer, set peralatan dapur, bahan-bahan organik, wifi, gedung, dan juga totalnya yaitu 2.130.300. Untuk secara rincinya bisa dilihat di layar. Nah, teman-teman bisa dilihat untuk gedungnya kenapa itu Rp0, karena untuk tempat produksinya yaitu kita menggunakan rumah owner sendiri dan tidak ada biaya sewa. Selanjutnya untuk analisa biaya investasi, yang pertama ada kebutuhan biaya selama sebulan sebelum menghasilkan pemasukan, kebutuhan biaya produksi selama belum memiliki pemasukan, yaitu biaya operasional sebesar 4.986.000, kemudian biaya awal 2.130.000. Nah, untuk kebutuhan tahun pertama, biaya operasional sebesar 2.130.000 dikali 12 bulan,
yaitu 25.563.000. Kemudian untuk biaya gaji ahli gizi 3 juta dikali 12 bulan yaitu 36 juta dengan total 61.563.600. Selanjutnya untuk biaya promosi produk, tahun pertama dalam promosi produk diusahakan membekas dan memberi first impression yang menarik oleh pelanggan, yaitu melalui platform media sosial, di mana kita hanya membutuhkan biaya untuk internet, yaitu sebesar 250.000. Selanjutnya yaitu ada analisa pertumbuhan setiap tahun buat dalam 5 tahun ke depan. Kemudian di sini ada target pertumbuhan setiap tahun, minggu pertama maksimal 10 pieces sudah terjual. Kemudian minggu kedua maksimal 30 pieces sudah terjual. Minggu ketiga maksimal 50 pieces sudah terjual. Kemudian minggu keempat maksimal 70 pieces sudah terjual. Nah, itu apabila dikalkulasikan dalam 1 bulan, minggu keempat kita mendapatkan 70 pieces maksimal. Apabila dikali 12 bulan dalam 1 tahun, kita akan mendapatkan 840 pieces maksimal. Kemudian untuk target pendapatan tiap tahun, tahun pertama kita ada target 61.563.600. Kemudian untuk tahun kedua kita 123.127.200. Tahun ketiga 184.690.800. Kemudian tahun keempat 246.254.400. Selanjutnya yaitu analisa pesaing dan kompetitor. Di Indonesia pada saat ini sudah banyak sekali perusahaan startup di bidang kuliner, khususnya makanan sehat, yang sudah memiliki nama, misalnya Yellow Kitchen dan kawan-kawan. Akan tetapi banyak juga perusahaan startup pemula yang baru saja berdiri di bidang kuliner, khususnya makanan sehat seperti SHF Kitchen. Nah, untuk promosi yang digunakan oleh pesaing yang sudah lebih dulu menggeluti di bidangnya sudah mampu menggunakan artis yang membranding produknya supaya lebih dikenal oleh masyarakat luas. Nah, walau terdengar sedikit klise, namun teknik promosi ini sampai sekarang dipercaya mampu untuk menarik minat pelanggan dikarenakan promosi yang dilakukan oleh artis ataupun public figure idolanya. Nah, sedangkan untuk SHF Kitchen sendiri dikarenakan masih tahap pemula, media promosi yang digunakan yang paling efektif yaitu menggunakan promosi melalui media sosial, di mana media sosial itu sendiri cakupannya luas, misalnya melalui Instagram, melalui Facebook, ataupun melalui e-commerce, misal Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu analisa kondisi regulasi yang menghambat, di mana SHF Kitchen akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan, baik itu dalam segi pelayanan ataupun ketanggapan atas masukan, kritik, dan juga saran. Dikarenakan usaha SHF Kitchen bergerak dalam bidang makanan, maka ada beberapa hal yang bisa menjadi salah satu faktor penghambat ketidakpuasan pelanggan, yaitu apabila makanan tiba dalam kondisi tidak fresh. Nah, dikarenakan lamanya perjalanan atau jauhnya jarak yang ditempuh untuk mengantarkan produk kami dari tempat produksi menuju rumah pelanggan. Namun hal ini sudah diprediksi jauh-jauh hari untuk meminimalisir kejadian seperti ini supaya tidak terjadi. Nah, yaitu dengan memperhatikan pengemasan yang baik dan juga menggunakan batasan kirim maksimal 17 km dari tempat produksi. Selanjutnya yaitu analisa cash flow. Nah, untuk biaya total investasi, kebutuhan untuk investasi sebelum mendapatkan profit yang cukup adalah 4 tahun dikali 61.563.600
yaitu 246.254.400. Nah, untuk keuntungan investor apabila bergabung dengan kami pada tahun keempat, kami sudah bisa mendapatkan keuntungan apabila keadaan pasar sudah stabil dan juga ide-ide serta kreativitas dalam memodifikasi menu-menu terus dilakukan, maka keadaan akan stabil dan modal awal yang dikeluarkan akan kembali. Selanjutnya yaitu ada analisa kemungkinan kesalahan target apabila terdapat kesalahan maksimal 25%, tetapi kita masih mempunyai keuntungan yang besar. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika selama melakukan presentasi terdapat kesalahan. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.